dipersiapkan. Ya. Selanjutnya kita juga sudah baru punya laptop 2. Jika kita akan melakukan ujian daring dengan keadaan laptop kita 2, ada satu lagi yang tidak, karena kita laptop yang 2 kami beli itu yang harganya 17.500 yang punya aplikasi sudah cukup untuk anak-anak kita. Tapi jumlah anak kita sekarang berapa tuh? Mas-mas 21 ya. Total 41. Jika kita punya laptop 2 untuk kita mau ujian akhir sekolah, kita langsung terkonek dengan Kemendikbud atau langsung ke Dikjar Kota, maka bagaimana kita mengatur shift-nya supaya semua bisa menggunakan. Nah, jadi itu satu pertimbangan buat kita. Selanjutnya, sekolah juga sudah mempersiapkan panitia khusus gugus tugas sekolah untuk menyambut kehadiran siswa untuk tatap muka dalam ujian. Nah, jadi sekolah menyiapkan termogan dalam 50 orang, satu termogan digunakan. Karena siswa kita ada lebih dari 100, maka kita siapkan 2 termogan dengan uang afirmasi yang 60 juta tadi. Kemudian disiapkan hand sanitizer, juga cairan untuk disinfektan untuk membersihkan ruangan, meja, dan apa saja yang disentuh oleh guru, siswa, dan orang tua murid yang anak. Jadi Bapak Dinas Kota mengharapkan agar minggu ini semua persyaratan buka sekolah sudah disiap, termasuk kita Pak menghubungi puskesmas yang bekerja sama dengan sekolah untuk mempersiapkan bila terjadi sesuatu, tim gugus sekolah menghubungi tim gugus puskesmas untuk menjemput bila terdapat kasus. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kerja kami ini Pak, kerja kami menyiapkan ujian akhir sekolah, menyiapkan prosedur untuk COVID-19 ini akan kami monitoring. Terima kasih nanti Pak untuk komite sekolah. Mungkin nanti Bapak akan membicarakannya dengan teman-teman wali murid. Selanjutnya minggu depannya lagi kami akan dimonitoring masing-masing sekolah tentang kesiapan sekolah tatap muka. Kemudian keenam, kita akan mengikuti 6 hari kerja. Jadi tidak lagi 5 hari kerja, maksudnya anak-anak tetap masuk hari Sabtu nanti. Kemudian untuk setiap kelas itu dibagi dalam kelas kelompok A dan kelompok B. Jadi kita tinggal menyepakati. Apakah untuk masuk nanti, ini untuk semua kelas ya, bukan cuma kelas 6. Apakah kita masuk nanti, misalnya kelas 6 ini ada 21 kelas 6A, itu dibagi kelompok A, kelompok B. Jadi kita tinggal bagi, apakah kelompok A masuk Senin, Selasa, Rabu, kemudian kelompok B Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi dibagi dua dalam 3 hari pembelajaran, supaya tidak terjadi penumpukan yang sangat besar. Jadi guru kami ini bekerja keras, dalam satu ruangan itu akan kita atur jarak 1 meter, kemudian kami membuat jalur masuknya, kemudian ketika mereka pulang tidak bertumpuk di depan. Itu yang diminta oleh Pak Kepala Dinas. Anak-anak masuk 3 kali dalam seminggu, jadi seperti itu. Kemudian anak-anak belajar dari jam 8 sampai jam 12. Jadi kita belajarnya sampai jam 12 Pak. Untuk kelas rendah itu kelas 1, 2, 3, masuknya jam 8.00, pulangnya jam 10.15. Kemudian untuk kelas atas, kelas 4, 5, 6, masuknya jam 8.15, pulangnya jam 12.00. Sementara ASN dan guru lainnya kembalinya di rumah jam 12.25. Seperti itu nanti pembelajaran kita. Selanjutnya untuk kelas 6. Yang pertanyaan pertama tadi. Untuk ujian akhir itu
kita tentukan dulu kira-kira kita menggunakan cara gimana. Apakah kita mau menggunakan alat informasi atau di luar alat informasi. Dia kita pakai laptop atau kita datangkan untuk ujian langsung di sekolah. Jadi ini nanti akan dipertanyakan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, anak-anak ini ada jadwal untuk praktek ujian akhir sekolah. Jadi sebelum ujian ada praktek. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mengantarkan anak-anaknya untuk datang ke tempat praktek kita? Karena posisi sekolah kita ini tidak memungkinkan karena di situ ada orang Bagurinda, ada yang jangan-jangan ada yang mau kena matanya anak-anak. Jadi kita segala sesuatunya mari kita pertimbangkan sebelum terjadi. Berarti kita mencari tempat untuk prakteknya. Nanti kita akan Ibu PJOK akan menyampaikan praktek apa buat penilaian akhir prakteknya juga. Guru wali kelasnya, praktek bahasa Indonesia, praktek agama, itu mungkin akan kita mencari tempat. Kami minta pertolongan bantuan dari komite sekolah untuk mungkin ada di mana bisa kita meminjam tempat seperti itu dengan keadaan kita yang tidak ada dana untuk pembayaran gedung seperti itu. Itu praktek ujian akhir sekolah kelas 6. Oh. Ya, nanti kita lihat. Kita bercoba nanti bersurat ke Balai POM. Mereka kan punya aula, tapi harus bersurat secara resmi. Tapi tembusan kepada kepala balai dan kepala dinas itu juga nanti kita minta sebagai kontribusi. Balai POM terhadap pendidikan. Akan kami sampaikan ke kepala dinas, ke PTD, ketua gugus dan yang terkait agar kegiatan kita ini juga mereka ketahui apa langkah-langkah yang sudah kita buat. Oke. Karena kedepannya ini kita akan ada penilaian akreditasi sekolah. Rencananya berapa orang pesertanya dulu supaya antara besarnya? 41. Oh, boleh. Yes. Muat kok. Mejanya. Iya, nanti kita akan buat shift-nya biar tidak terlalu menumpuk. Itu berapa lama? Kita kalau misalnya akan ada shift-nya berarti harus 2 hari. Iya, berapa? 2 hari saja? Iya. Hari pertama dan kedua. Hari pertama, hari kedua. Nanti kita lihat lagi Pak, kalau misalnya sudah harus ujian kita ini, boleh nggak kita pakai untuk ujian? Boleh, dicoba dulu berapa lama, berapa hari mau dipakai, dari jam berapa sampai jam berapa, itu kita coba bersurat. Oke, jadi itu tentang praktek. Kemudian tentang ujian akhirnya, kita belum temukan jawabannya. Kalau misalnya harus di daring, di luring, itu lebih bagus mungkin, dan kita bisa kontrol juga. Terima kasih banyak Bapak sudah memfasilitasi untuk bisa ke Balai POM. Kemudian untuk penilaian nanti wali kelas kita untuk kelas A Ibu Ros, kelas B Ibu Lita, itu mereka sementara ini mengumpulkan nilai-nilai anak-anak ini dari kelas 4, kelas 5 semester 1, 2, kelas 5 semester 1, 2, kelas 4 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Jadi ada 5 semester nilai itu yang dikumpulkan. Kemudian menggunakan aplikasi yang sudah diberikan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk nilai akhir ujian sekolah. Dan berita bagusnya bahwa ujian akhir sekolah ini berbasis sekolah. Jadi sekolah yang menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Pertimbangannya adalah akhir ujian-ujian sebelumnya anak-anak yang sudah bagus tiba-tiba karena keadaannya tidak baik, sakit, dan nilai tidak bagus, dia jadi tidak lulus. Sementara ada anak-anak yang lain yang karakternya dan tugasnya banyak tidak hadir, ketika dia ujian dia sungguh-sungguh meluangkan waktunya, dia nilai bagus, dia lulus. Anak yang tidak, jadi banyak dampak yang kurang bagus sehingga pemerintah mengambil keputusan bahwa nilai akhir sekolah ini ditentukan oleh sekolah. Ini berita bagusnya. Jadi kita bekerja sama orang tua, wali murid, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk menghasilkan hasil ujian yang berkualitas. Karena sekolah itu besar, dukungan dari orang tua, utamanya dari komite sekolah. Jadi karena sekolah itu besar, karena komite dan orang tua sekolahnya bekerja sama. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya komitmen Kemendikbud untuk berbasis sekolah, ujian, maka kita mempunyai kewenangan untuk menentukan anak-anak kita. Jadi tinggal orang tua bagaimana mendorong anak untuk mengerjakan
tugas tepat waktu dan selalu hadir pada waktu ditentukan untuk kehadiran. Seperti itu. Jadi demikian penyampaian untuk tidak menggunakan waktu banyak sekali. Kita akan membahas tadi. Saya undang Bapak untuk bisa membukanya, membahas langsung ke orang tua murid bagaimana baiknya kita. Kami silakan Bapak Fahmi sebagai Ketua Komite. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri lisani. Alhamdulillah, saya mendengar undangan ini sebenarnya jam apa namanya ini jam 9. Jadi, kemudian mohon maaf tadi saya karena banyak anak jadi saya harus mandikan dulu anak saya. Siva ini anak saya yang pertama sekolah di akan lulus untuk hari ini untuk lulus untuk tahun ini. Dan kalau rencana ini kan agendanya saya lihat untuk pembahasan ujian akhir. Apakah nanti kita tetap muka langsung atau melalui daring? Kalau kita lewat daring, nanti teman-teman ibu guru mungkin boleh kita menggunakan Google Form. Google Form itu pertanyaannya dibikin dalam Google Form, kemudian dikasih masuk, disebarkan ke murid. Tapi kita pakai waktu timer. Artinya begitu dibuka linknya, itu dikasih waktu 120 menit dikerjakan. Boleh juga pakai Google Form. Boleh juga ketemu langsung. Kalau ketemu langsung katanya tadi 41 murid ya. Iya. Dan itu dilakukan selama 2 hari. 2 hari. Oke. Kebetulan mamanya Siva itu kerja di Balai POM. Nanti kita akan di situ di Balai POM ada meja-meja. Nanti akan kita minta bersurat bahwa mohon dukungan Balai POM terhadap pendidikan di Besusu karena mereka ada di Besusu. Namun itu adalah plan A. Kalau plan B-nya, ketika hal itu tidak disetujui, maka mungkin juga apakah kalau di sini apakah saya tanya Pak, apakah di sini ada meja-meja seperti ini? Ini kan bisa pakai buat atau mungkin murid diminta untuk bawa mejanya yang dilipat. Saya kira di sini juga bisa. Artinya kami coba dulu mungkin di Balai POM. Terus kalau misalnya Balai POM punya kalau tidak mungkin di sini juga bisa. Terus sini mungkin bisa kita pesankan satu tenda, kita minta sama kelurahan pinjam tendanya dengan kursi-kursinya untuk mengangkat. Ujiannya juga boleh di sini saya kira. Tapi murid itu bawa meja-mejanya sendiri. Dan itu kalau pengendalian protokol kesehatannya, ini kan jendelanya luas-luas dan besar, sehingga menunjang untuk protokol kesehatan. Artinya tidak ada lampu, ruang tertutup ber-AC sehingga virus bisa terbang di situ saja. Kalau ini kan tidak. Kemudian untuk kita bisa memanfaatkan teknologi untuk merespon COVID-19 ini. Pertama tadi saya lihat sudah ada persiapan untuk ruang untuk IT. Terus seperti ini Bu, saya tunjukkan bagaimana penggunaan IT untuk kegiatan yang seperti ini. Jadi ada tadi saya kirimkan link di Ibu. Sebenarnya orang tua murid bisa ikut juga kegiatan ini. Dia bisa lihat kegiatan kita. Itu kalau di layar ini ada yang menghadap sini, ada yang menghadap sana. Jadi sederhana saja. IT itu sebenarnya tidak perlu yang terlalu canggih, tapi bisa dimanfaatkan. Ini kalau ini saya pakai Zoom dan ini kerekam Bu. Ada rekamannya nanti, rekamannya ini bisa dikirimkan ke orang tua murid bahwa kegiatan pertemuan tanggal 20 Maret itu ada rekamannya, ada suaranya saya. Dan kalau ada yang bertanya nanti juga ada suara Bapak. Seperti itu. Jadi ini kita sudah rekam dan saya kirimkan tadi di WA Ibu itu link Zoom. Saya kira mudah-mudahan orang tua murid juga sudah pernah ada yang menggunakan. Saya kira cukup familiar Zoom ini. Tinggal diklik, dia bisa lihat kegiatan kita di sini dan bisa mendengarkan langsung. Bahkan juga bisa ikut bertanya.
kalau misalnya dia mau bertanya. Jadi seperti itu. Jadi saya langsung praktekkan bagaimana contoh penggunaan IT untuk suatu pertemuan atau mungkin suatu ujian. Kemarin Siva ikut AMA competition di Al-Azhar, dia pakai Zoom juga dan waktunya itu diatur seperti itu. Jadi saya lihat sangat mudah. Hanya memang kalau awalnya kan berpikiran tidak semua orang tua murid memiliki itu. Tapi saya mau bertanya ini Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu ada yang tidak punya HP? Ada semua pasti ya? Pasti semua sudah punya smartphone. Iya, ke tangan. Tidak punya HP ya? Berapa orang yang tidak punya HP? Oke. Apakah semua siswa mendapatkan pulsa data dari Kemendikbud? Tidak semua. Oh, iya, terbatas. Karena lebih didahulukan ke negeri. Oh iya. Oke, itu ya. Tapi pulsa data itu sebenarnya Ibu, saya sendiri ini ngisi pulsa data itu hanya 120.000. Itu saya pakai 1 bulan. Saya Zoom siang sore malam, sering sekali pakai Zoom. Sekarang juga pakai Zoom. Ini hanya pakai pulsa data. Jadi satu saja saya beli 120.000. Ini bisa pakai buat yang satu ini, buat pakai juga yang laptop. 120.000 ini untuk 3 device. Device 1, device 2, device 3. Dimanapun saya misalnya menguji atau membimbing atau pertemuan, saya hanya pakai satu pulsa 120. Kalau pakai Zoom, pakai WA itu tidak banyak makan pulsa. Yang banyak makan pulsa biasanya itu kalau game online atau YouTube. Padahal itu kan bukan bagian dari pembelajaran kan. Jadi sebenarnya kalau pulsa data itu semata-mata dipakai untuk belajar, itu lebih dari cukup sebenarnya. Saya juga anak sekolah Bu, anak sekolah. Saya dapat juga dari Kemendikbud. Jadi dapat dari Kemendikbud karena saya sekolah S3. Semua mahasiswa S1, S2, S3 itu dapat, anak sekolah dasar pun dapat semua dari Kemendikbud. Semua dapat pulsa data. Dan itu ternyata cukup bagi saya. Jadi kalau tidak dapat berarti Bapak Ibu akan mengeluarkan dana sekitar 120.000. Tapi itu untuk kebutuhan ujian sekira cukup Bapak Ibu. Kalau 120.000. Itu kelebihannya SD ini kan tidak bayar kayak dulu Pak ya. Bayar. Ini swasta tapi tidak bayar ya. Kalau di Al-Fahmi itu 16.000 per bulan Bapak sekali. Kalau Al-Azhar 14.000 paling sedikit. Nah, jadi kita swasta tapi tidak bayar. Mungkin minta kemanisan hati dan kerelaan hati Bapak Ibu untuk menyediakan pulsa data bagi yang belum dapat pulsa data itu seperti itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu guru, Ibu guru, apakah lebih mudah membuat soal di Google Form atau membuat soal di secara tertulis? Kelebihannya kalau Google Form jawabannya itu bisa langsung ditahu skornya. Jadi tidak perlu kita periksa lagi satu-satu, tidak. Kalau Google Form langsung kelihatan yang benar berapa, yang salah berapa. By name, misalnya nama Siva, skornya sekian. Langsung begitu kita enter, langsung keluar semua nilai. Itu kelebihannya kalau pakai Google Form atau pakai questionnaire online. Jadi di kami, kebetulan kami ini mengajar di Poltekkes Kemenkes Palu. Mahasiswa kami ini mahasiswa kesehatan. Dan dia ada di Tojo Una-Una, ada di Banggai, ada di Toli-Toli, ada di Poso. Kami bikin soal di Palu. Kami kasih waktu 60 menit. Bayangkan, mereka harus jawab dalam waktu 60 menit. Dan itu kita tidak perlu ketemu. Dan ketika di enter, langsung muncul namanya. Nama A, sekian nilainya skor. Itu juga memudahkan sebenarnya kinerja guru untuk memberikan penilaian. Mudah di guru, mungkin juga mudah di siswa, dia bisa berada di mana saja. Kalau dalam level anak sekolah dasar mungkin yang agak akan biasanya itu Pak untuk milenial sekarang ini anak-anak kita itu biasanya lebih pandai menggunakan IT daripada kita karena dia sering utak-atik itu. Kita cuma biasa cumanya kita harus memang banyak belajar juga sama anak kita. Tapi pada prinsipnya dia bisa. Ini sebenarnya juga bisa kita uji cobakan. Uji cobanya itu bisa lewat Zoom ini. Jadi kita akan latihan bagaimana ujian menggunakan Zoom dan Google Form.
Saya kira begitu. Tapi ini saya lemparkan saja. Kalau luring bisa pakai balik pom atau kelas ini atau masjid ini, tinggal bawa mejanya. Kalau mau pakai Zoom, kita pakai fasilitas. Kalau pakai online, kita pakai Google Drive, kuesioner online, dan pakai Zoom. Saya lemparkan kembali. Tentunya suara terbanyak yang terbaik. Kita ngikut saja, ya, bisa dua-duanya ikut. Mungkin itu yang dari saya sebagai ketua komite. Dan yang kedua, alhamdulillah, ini memang rezekinya Ibu Hatimah dan guru-guru sekarang ini. Saya lihat tadi, alhamdulillah, ternyata pendanaan pembangunan masjid itu dari Islamic Development Bank ya. Karena kita adalah sekolah Muslim, jadi mungkin dapat bantuan itu. Saya membayangkan ini akan menjadi bagus nanti di SD Islam Susu ini. Kebetulan saya kan juga banyak bantu di Al-Fahmi ketika mereka keracunan makanan. Saya bantu bagaimana mereka terlepas dari masalah itu. Sampai sudah selesai. Saya bahkan berniat minta kepada Pak Mahmud Yunus atau Ibu Wiwi sebagai pemilik sekolah itu, Ibu Rahmawati juga, Bu Rahma, yang ketua kepala sekolahnya. Nanti kita minta guru Al-Fahmi ngajar di sini dan guru sini magang di sana. Itu bisa kita bikin supaya ada perbaikan dan ada memang niat Ibu ya. Kalau bisa tanah yang antara SD Islam dengan SMP Islam itu dibebaskan. Bagaimana cara membebaskannya? Itu kita akan meminta dukungan dari alumni SD Islam Besusu. Ada ini SD Islam Besusu ini alumni salah satu ini pengusaha macam di Papua ya. Kemudian sudah banyak yang berhasil pasti. Bagaimana menjangkau mereka itu? Kita siapkan website. Karena kemarin sudah mempertemukan Ibu Kepala Sekolah dengan Bu Ridho, Bu Hanan itu, Pak Ridho itu, untuk bagaimana membuat website. Kami akan bantu bagaimana, termasuk kita ini akan kita expose, kita foto, kemudian kita expose. Kita sampaikan bahwa sekolah ini ingin maju. Ingin membebaskan satu lahan di mana area parkirnya bisa lebih bagus ya. Antara SD dengan SMP itu bisa terkoneksi. Sehingga ke depannya SD dan SMP ini seperti SD dan SMP Al-Fahmi. Bisa kita bikin. Asal ada niat dan dukungan doa dari Bapak orang tua murid. Saya juga berkepentingan karena anak saya ini 5. Anak 1 dan 2 sudah sekolah di sini. Mungkin anak 3, 4, 5 juga mungkin akan sekolah di sini sehingga kita berusaha memperbaiki. Kita sudah banyak belajar melihat bagaimana sekolah-sekolah yang bagus. Al-Azhar, Al-Fahmi. Kita harus mencontoh mereka dan kalau kita upaya, insyaallah pasti ada jalan. Amin, amin. Sekira demikian Ibu dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik. Kita juga mungkin perlu dengarkan apa untuk fokus pada ujian akhir ini dari Bapak Ibu wali murid. Terima kasih banyak Bapak Fahmi. Beliau ini salah satu tenaga dosen di Poltekkes Kemen. Jadi beliau ini pegawai ASN dari pusat ditugaskan di Kota Palu. Alhamdulillah anaknya dipercayakan belajar di SDI. Baik, nyambung ke pembahasan tadi bahwa kita ada punya pilihan. Alhamdulillah Bapak Komite, Ketua Komite akan memfasilitasi untuk gurunya. Kemudian jika teman-teman wali murid, orang tua murid akan memutuskan apa yang harus kita gunakan, apakah kita menggunakan jejaringan begini atau langsung ujian. Jadi sebagai bahan pertimbangan kami bacakan ini surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor sekian-sekian itu adalah bahwa jadwal pelaksanaan ujian sekolah utama, jadi ujian utama namanya kita ya, ujian utama satuan pendidikan dilaksanakan itu tanggal 5 sampai tanggal 7 April 2021. Itu sudah berada di bulan Maret. Ya. Selanjutnya, ujian praktek utama yang tadi kita bahas, Pak, itu akan dilaksanakan sebenarnya tanggal 29 sudah kita laksanakan. 29 Maret? Kita laksanakan tanggal 29 sampai 31 Maret. Nah, ini kita sudah berada di tanggal 20. Ya, jadi kita punya beberapa hari untuk prepare atau persiapan untuk praktek. Jadi alhamdulillah semoga
kita mendapatkan solusi dengan keadaan sekolah tidak memungkinkan untuk praktek di sana, kita mendapatkan tempat. Selanjutnya, untuk ujian susulan, semoga tidak ada. Semoga tidak ada susulan. Semoga anak-anak kita sehat semua. Tetapi tetap disusun untuk ujian susulan tanggal 8 sampai tanggal 10 April 2021. Selanjutnya, ujian praktek susulan. Saking pentingnya praktek itu, kalau tidak sempat karena sakit dan lain sebagainya, itu tetap diujikan susulan, itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April 2021. Seperti itu. Selanjutnya, penilaian ujian akhir semester untuk kelas bawah, kelas 1 dan kelas 5, itu tanggal 7 sampai 12 Juni 2021. Dan untuk penanggalan pembagian buku raport nanti tanggal 25 Juni, seperti itu. Jadi mungkin ada adik-adiknya lagi, itu bulan Juni baru mau dikasih raportnya. Dan mekanisme pelaksanaan itu, pelaksanaan penilaian akhir tahun ujian satuan pendidikan sekolah, ujian di sekolah itu, tahun pelajaran 2021 dilaksanakan secara dalam jaringan. Kita sudah diberikan pilihan, atau daring, atau luar jaringan, atau luring, ya. Maka sekolah atau satuan pendidikan akan memenuhi persyaratan tadi, ya. Jadi tetap kita mengingat pengendalian penyebaran C19. Kemudian pilihan akhir tahun ujian satuan pendidikan untuk sekolah dasar ini akan mengambil penilaian ada 3, portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring. Ada 3 nanti penilaian mereka. Ada penugasan, ada pengumpulan portofolio yang selama ini mereka antar di sekolah, dijadikan portofolio, kemudian yang tesnya. Jadi ada 3 nanti dinilai mereka untuk pelaksanaan. Seperti itu nanti tugasnya guru-guru kami untuk menjelang ujian berbasis sekolah. Kenapa ini sangat diperhatikan? Karena sekolah yang menentukan kelulusan. Dulu itu kita Pak ada ujian akhir sekolah UASBEN negara secara nasional. Ujiannya itu soalnya dikawal oleh polisi. Nanti kita mau ujian jam 7, jam setengah 7 kita menjemput soal, baru kita kerjakan. Kemudian setelah itu berapa menit setelah ujiannya segera dimasukkan. Tapi alhamdulillah sekolah akan menentukan semua itu. Jadi kerja keras guru ini akan dipantau oleh UPTD. UPTD akan monitoring kami semua. Selanjutnya hasilnya itu, penilaiannya itu dibuatkan dalam pertanggungjawaban oleh wali kelas 6A dan 6B dan akan direvisi oleh kepala sekolah. Pertanggungjawaban itu akan diserahkan ke PTD, kemudian selanjutnya ke dinas. Kalau itu memang benar, valid, kalau bahasa kita Islam sahih itu, diakui bahwa benar kita benar menyatakan anak itu lulus. Seperti itu. Jadi banyak underline atau garis-garis bawahi yang menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah, ketua komite perwakilan dari orang tua murid tetap proaktif memantau kami. Di mana kami merasa setengah mati, pasti ditongkat lagi yang mana ya Pak, maafin. Iya, luar biasa. Selanjutnya demikian. Jadi kita tinggal menentukan bagaimana kita untuk ujian ini. Seperti itu. Mungkin kita buka sesi pertanyaan atau usulan. Yang jelas kita ini sudah berada di detik-detik paling dekat untuk kelulusan anak kita. Ya, kami silakan ada pertanyaan atau usulan ini. Sahabat, silakan. Sudah, saya mau bertanya silakan. Kita mau pakai apa ini? Mau pakai seperti Bapak kami tawarkan? Kita mau pakai Zoom atau langsung? Iya, silakan namanya orang tua siapa? Oke, baik. Ya. Agak dekat karena masuk ke sini. Pakai kalau pakai termogan itu kalau bisa
Siap, oke. Terima Ya. Oh, di tangan. Oke, terima kasih Ibu. Namanya orang tua dari siapa? Anissa. Oke, langsung jawab ya. Insya Allah kami juga sudah sering browsing di YouTube bagaimana dampaknya untuk menggunakan termogan ke anak, apalagi anak ini tunas-tunas bangsa, pengganti estafet. Pasti kita akan menjaga efeknya buat kesehatan beliau. Apalagi kita sudah didampingi orang kesehatan. Saya pun itu kalau kemana-mana, kalau dia kasih saya bukan kabel ya, karena itu memeriksa kabel yang panas sebenarnya. Tangannya jadi kita. Oke, terima kasih masukannya. Ada lagi Bu mengenai ujian ini? Silakan Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa di sini. Mengenai ujian anak-anak ini sebenarnya antara daring dan luring kita sama-sama seperti ini. Cuma kalau misalnya bagi yang ada fasilitas itu sangat mudah. Tetapi yang mungkin yang baru belajar atau apa mungkin ada cukup kendala ya. Jadi kalau misalnya saran saya ya luring juga sebenarnya cukup bagus untuk kondisi teman-teman kita atau anak-anak kita di sini, karena mungkin walaupun anaknya sudah cerdas tapi teknologinya tidak mendukung. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan siapa lagi? Siapa lagi? Semakin banyak informasi dari Bapak Ibu, semakin bagus nanti hasil yang kita. Silakan Bapak Ibu. Ada tanya sebab supaya yang bertanya. Tolong dia. Siapa lagi yang mau, Bapak Ibu yang di belakang tabik, siapa yang mau memberikan? Nanti ini pilihannya luring apa online ujiannya, itu aja sih sebenarnya. Ya silakan Ibu, silakan. Ya. Iya, biar pembicaraannya agak hangat, jadi kita bisa tahu bagaimana apa tindakan kita. Gitu. Tapi siapa yang pakai mobil merah? Ada mobil yang mau keluar dari kompleks. Oh iya. Sudah pergi. Silakan. Tapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luring baik. Daring maksud saya, bukan luring. Maksudnya online saja. Oke, online. Oke, yang lain silakan Bapak Ibu. Jadi ini posisinya. Sekarang posisinya satu online, satu luring, satu online. Satu online, satu luring. Jadi masih 50-50 ini. Jika ada pendapat yang lain, silakan Bapak Ibu. Tapi Pak, mungkin Bapak, bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi mungkin kita bisa kalau menurut Ibu Fatimah bahwa ya silakan. Kalau luring dia bisa belajar kalau HP kan main game. Oke, baik. Berarti luring. Ya. Oke, berarti luring sudah 2. Daring baru 1. Siapa lagi? Oke. Bapak Ibu yang lain silakan Pak, silakan memberikan komentar. Supaya kita lihat Bapak Ibu itu lebih nyamannya itu dengan apa? Ya. Mari.
Semoga saya semua pendapat Iya betul. survei Kalau mau dibagi kasar-kasar berapa ya, mesti searching soalnya seperti itu. survei. Karena kan saya lihat di FB ada banyak anak-anak masuk di rumah sakit jiwa. Betul berita betul dulu. Iya, kita karena terlalu banyak main game kan. Oh, main game motor. Iya, ada Kalau anak saya juga itu suka game online, tapi saya kasih batas waktu jam sekian sampai jam sekian. Kalau lewat batas tidak langsung saya ambil HP. Oke, masih ada? Silakan yang Bapak tapi yang di belakang Pak, mungkin mic-nya bisa dikasih sama orang tua kita di belakang. Ini mic-nya suaranya tidak keluar tapi terekam. Suaranya masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Bagaimana kesiapan sekolah lebih siap untuk ujian secara daring ataukah secara langsung di sekolah? Di kesiapan sekolah karena secara daring juga banyak problemnya karena belum tentu semua orang tua itu menguasai itu jadi memang sebaiknya seperti itu. Tapi kalau memang sekolah mampu untuk mereka secara langsung di sekolah dengan fasilitas yang ada, saya tidak ada salahnya. Jadi ini di satu sisi kesiapan sekolah lebih siap yang mana, secara langsung ataukah demi nanti kelancaran ujian dan keselamatan di anak-anak. Kita dulu nanti bisa dikasih. Baik, kami mencoba jawab dulu dari Pak siapa tadi namanya? Pak Budi. Oke, untuk kesiapan sekolah sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa sekolah itu sudah menyiapkan. Nah, apalagi kita minta dukungan sepenuhnya dari ketua komite untuk memfasilitasi. Kita sudah punya server dan kita sudah punya tempat. Cuman kita ini kendalanya laptop untuk pelaksanaan itu kan masih ada 2 unit. Tapi kalau memang kita harus memilih, itu kita bisa adakan, sekolah bisa siap. Ya, intinya tadi seperti yang kalian sampaikan bahwa soal online dalam bentuk Google Form bisa kita siapkan seperti halnya soal yang dibagikan di luring ya. Makanya nanti kita akan mungkin hari ini kita akan bikin list siapa yang mau ikut secara luring, siapa yang mau ikut secara daring agar soalnya sama, waktunya juga sama. Kalau masalah kesiapan, salah kita siap Bapak. Cuma yang kita harapkan ini kesiapan peserta didik dan orang tua wali. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sudah hadir. Kami rasa ini suatu apresiasi yang luar biasa. Interest, perhatian terhadap ujian anak-anaknya. Sehingga karena kalau kita lihat dari 2-3 suara tadi, dapat ada yang mau daring, ada yang mau luring. Kita sekolah akan merespon kedua saran ini. Jadi kalau yang mau daring silahkan, yang mau luring silahkan. Kalau saya tanya misalnya Bapak Budi Susilo, itu lebih siapnya di mana Pak anaknya? Kalau sekolah siap memang secara daring Pak, yang bagus seperti itu. Oke, baik, siap. Jadi Bapak Susilo itu lebih ke daring. Sekolah. Iya. Melaksanakan kendalanya banyak, akhirnya gagal. Oke.
Tapi kalau memang sudah siap, masih bertanya siap, Baik. ya, ngobrol jalan daring. Ini soalnya nanti berapa mata pelajaran Ibu? Ini ada, karena walaupun kita tematik, kita berbasis mata pelajaran. Iya, jadi berapa mata pelajaran? Ada 3 utama, kemudian 3 selanjutnya. Ujian utamanya ada 3, 6. Ada 3 ujian utama yang 3, kemudian ketiganya hari berikutnya. Oke. Setiap pelajaran berapa menit? Itu Waktunya 45 menit. Jadi desainnya kalau 45 menit, istirahat 15 menit, penjelasan toh, menjaga sustainable jaringan, 40 menit lagi, jaga lagi 15. Jadi 3 jam itu bisa. 45 tambah 15, 45 tambah 15, 45 tambah 15. Jadi 3 jam. 1, 2, 3. Kalau kita mulai jam 9, 10, 11, 12. Sebelum sholat duhur, semua ujian bisa selesai. Kita juga tidak terlalu pagi, supaya jangan sampai anak-anak yang belum bangun karena tadi malam belajar keras. Kadang-kadang terjadi, Bu. Jadi kita mulai jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Kita akan buatkan, saya kira, bisa kita nanti bikin balai pom, bisa bikin sini. Ini juga Bapak Ibu yang mungkin punya wali murid yang mau ikut kegiatan ini, meskipun dia tidak datang, kita bisa uji coba hari ini. Maka dia bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tadi ada mungkin Bapak, Ibu wali sekolah, orang wali kelas, kalau mau share link kita yang saya kirimkan di WA Ibu itu, bisa dia ikut kegiatan ini. Dia bisa lihat kegiatan kita di sini. Begitu pula nanti kegiatan ujian. Jadi pengarahan di sini dia bisa dengarkan lewat Zoom. Dia bisa dengarkan. Nah, dia bisa. Ya, ada linknya tadi itu. Jadi Ibu bisa uji coba juga yang hadir di sini melihat. Oh, begitu ya kalau online ujian. Itu bisa dibikin seperti itu. Nah, silakan Pak. Kalau memangnya nanti diputuskan secara daring, sebelum pelaksanaan itu kalau bisa dikoordinasikan semua, supaya harus teknisnya bagaimana orang tua tahu bisa membimbing anaknya di rumah. Ya. Kalau perlu kita bikin biasanya H-1 hari sebelumnya kita simulasi dulu. Simulasi di mana yang luring dia akan hadir, yang luring akan hadir, dan kita siapkan semua perangkat HP, laptop, kemudian jaringannya, WiFi itu kita siapkan dan kita uji coba pada hari pertama sehingga pada hari ujian pokok utama 3 pelajaran dulu, kemudian hari kedua 3 pelajaran kemudian itu bisa terkoneksi dengan baik. Sekira kalau kita kondisi pagi ini kan musola tidak dipakai, ini juga kondusif sebenarnya. Sekira bagus juga di sini. Begitu. Oke, saya menambahkan tadi bahwa garis pertama tadi kita menentukan dulu. Apakah kita milih daring dan apakah milih luring. Kalau daring, sekolah sudah siap insya Allah. Luring juga kita insya Allah akan siapkan. Yang jelas, proses kalau menggunakan daring, kita mempunyai role sendiri atau ada rundown-nya. Apa ya? Seperti sekarang ini kalau anak SMA dan SMP itu sudah ada simulasi ujian, sudah dilaksanakan. Kenapa kami belum sampaikan? Karena kita memutuskan dulu yang mana yang ikut daring, yang mana ikut luring. Jadi mungkin kita terbagi dalam tempat ini, atau semua satu suara ikut daring. Nah, kalau kita semua ikut daring, maka kita akan membahas proses atau skenario menuju ke sana. Tentu diawali dengan jawaban dari Bapak bahwa kita akan ada melakukan daring. Berarti semua punya gawai. Setelah punya gawai, kita akan mengundang untuk membuat simulasi. Semua orang tua akan dikirimkan link yang akan dibuka pada waktu pelaksanaan ujian. Jika sudah akan dikirim, kita simulasi dulu. Setelah itu dikirimkan jadwal ujian. Bila perlu, sekolah berusaha untuk mengirimkan kisi-kisi soal-soal yang akan kita bahas di ujian untuk anak-anak. Itu mempermudah mereka. Maka kami tugaskan untuk guru-guru, setiap guru-guru untuk membuatkan kisi-kisi. Karena sebelumnya, waktu kita masih tatap muka, ini anak-anak 6 bulan sebelum ujian kita sudah les-les terus kan sebelumnya kakak kelasnya ini. Tapi karena kita pandemi, maka kita tidak boleh les. Maka
untuk itu kalau Bapak berkenan orang tua murid ini tidak usah ada les, tetapi guru-guru kita tugaskan untuk membuat rangkuman, kemudian atau mencari masing-masing mencari rangkuman dari kisi-kisi soal yang akan dibuat. Itu. Seperti itu, guru membuat soal sekaligus kisi-kisinya dan kisi-kisinya dibuatkan rangkumannya untuk dikirim ke orang tua murid. Nah, ini adalah pekerjaan 6 bulan yang sebelumnya kita harus laksanakan les, tapi karena tidak ada les, jadi ada cara dengan menugaskan setiap guru yang berles-les itu untuk membuatkan kisi-kisi dan rangkuman materi yang akan dilaksanakan. Jadi ketika kita memutuskan untuk daring, maka kita akan membuat satu grup, kemudian dibagikan link, kemudian dibagikan kisi-kisi, kemudian rangkuman, kemudian kita bersimulasi ujian. Ini akan kita laksanakan beberapa hari ke depan karena ini sudah semakin dekat waktunya. Mengingat itu sudah tanggal 20. Seperti itu. Jadi saat ini kita akan memutuskan men-checklist siapa yang ikut daring dan siapa masih ada luring. Kayak begitu. Ada usul? Kita langsung buat mengeceknya ya Pak. Nama-nama yang akan ikut daring. Kita pindah ke daring. Yang ikut daring siapa saja nih Bu? Bapak 1. Nama anak saja, nama anak. Untuk kelas A. Kelas A, ada kelas A semua Bu? Sini. Ya, ada kelas A? daftar hadir anak-anak sekolah. Kelas A, 6A. Nah, langsung di checklist dong. Iya. Online atau Bisa kita kelas A, kelas B. Dan siapa wali kelas? Oke, Ibu kirimkan video supaya orang tua murid yang ada bisa kita langsung tanya di sini dan dia bisa jawab. Iya. Yang tidak hadir dia bisa kasih linknya. Ada grup kelasnya kita kan? Iya. Kirimkan linknya. Ada kirim ke dia. Link ini supaya dia buka dia. Biar dia. Ibu, Bapak, di dekat kita ada beberapa yang bisa dicicipi itu. Mohon maaf, rapor kita kering-kering ini. Ada itu boleh, ada air putihnya. Oke, kita ke daring. Menunggu itu kita mungkin ada usul yang daring. Siapa saja ini Bu, Bapak? Atau yang luring? Yang luring siapa saja? Yang luring. Oke. Nomor 1 Ibu. Nama anaknya? Muhammad Nofriansa. Ini luring ya Bu? Nofriansa nama? Anissa Nofrianti. Oke. Yang ketiga, yang luring. Ya? Zahrani. Kelas nama apa dia Bu? Rizka. Kelas nama apa dia Bu? Nama apa dia? Rizky? Tri Rahma. Kelas nama apa dia? Sampaikan juga ini banget dibuka. Pak, jadi lipat juga. Lipat kelas nama apa? Zahrani kelas 6. Zahrani kelas ya. Cindy Aulia. Siapa? Kelas berapa Love? Oke, masih ada yang luring? Bu, yang bisa tanya siswanya dulu.
Tanya nama anak yang Anaknya Bapak di mana sekarang, Pak? Dipanggil ke dalam Bapak. Iya, iya. Boleh langsung komunikasi dengan anak-anak di sini, Pak. Jadi kami bacakan ini yang sudah fix untuk luring. Satu. Namanya? Angga, kelas 6 apa dia, Bun? 6A. Hairul? Anaknya mau daring semua. Oh, daring semua. Hello. Mau daring. Luring. Yang mau luring mana? Angkat tangan. Yang mau luring. Yang luring langsung baca soal. Mana? Angkat tangannya mana? Orang mau ketemu semua tangannya. Kalau luring, Ada ringnya semua. ya. Kalau di rumah kan tidak tahu mau tanya sama siapa. Kalau begitu duduk semua situ. Ada yang mau bilang. Duduk semua duduk. Duduk. Bapak silakan. Dalam ya Pak. Mau luring semuanya. Bawa saja. Di luar juga siapnya. Makanya kita bikin sebelum sholat zuhur, begitu sudah jam 12 kan semua sholat zuhur berdoa sama-sama supaya hujannya bagus dan bisa membuka Pak Nanti kita bikin surat kan ada ya. Kalau yang Pak ini kelola anak-anak, Ibu tanya, kamu mau ujian pakai daring atau ujian langsung ketemu muka? Maunya apa, Nak? Mau itu sendiri sekolah. Atau pakai Zoom? Ya Zoom ini pakai langsung di rumah. Deal ini deal. Itu dengan anak itu. Mereka mau bermemori ketemu langsung sama teman-teman. Jadi walau bagaimanapun, terima kasih Bapak Ketua Komite sudah ngantar semua ini, bantu buat semua, buat anak-anak persiapan ujian. Bapak ini sudah sebulan sebelumnya kami sudah hubungi untuk mempersiapkan ujian ini, tapi alhamdulillah anak-anak pilih. Jadi terima kasih banyak Bapak. Kita juga insya Allah akan terhubung dengan dunia luar dengan dibuatnya website. Itu kita akan dibuatkan website. Dunia luar akan tahu apa yang kita buat dengan anak-anak kita. Adapun pembuatan website itu untuk umumnya itu menggunakan beberapa dana, tapi saat ini sampai sekarang Bapak Ketua Komite belum menyampaikan budget berapa yang saya berikan dari sekolah. Beliau tanggulangi sendiri luar biasa. Nanti kita nambah sedikit-sedikitnya Pak ya. Baik anak-anak, Ibu Guru nyatakan boleh kamu ujian langsung. Nanti itu kerja berat Bapak Ketua Komite mempersiapkan fasilitas ujiannya. Jadi tugas Ketua Kepala Sekolah sama Ibu Bapak Ketua Komite akan menghubungkan kita dengan tempat yang akan digunakan serta mejanya. Persoalan meja digunakan di mana? Anak-anak punya meja lipat di rumah tidak? Sebagian, karena tidak mungkin kita tenteng-tenteng meja dari sana. Di dalam gudang itu kita pom geser lagi. Iya. Ada yang meja lipat itu. Biasa 75.000 sih itu. Iya. Kalau kita beli juga harganya 75.000 kali ya.
Iya. Tapi kalau misalnya Pak siapa ini Pak? Oh, ini daftar namanya. Jadi semua siswa kelas 6A, 6B itu akan kita ujiannya dengan cara offline. Oke, baik. Berarti kita mempersiapkan fasilitas tempat dan ruangan yang memenuhi standar COVID-19. Ibu Kepala Sekolah dan guru beserta Ketua Komite akan menyurat kepada gugus tugas COVID-19 Kecamatan, tembusannya ke Dinas Kota Palu dan PTD. Selanjutnya menyiapkan meja, alat tulisnya dibawa sendiri oleh anak, kemudian protokol kesehatan menggunakan masker. Semuanya menggunakan masker dan mencuci tangan. Ya. Jadi kita akan menggunakan masker. Kalau sekarang ini Ibu tidak gunakan karena kalau tercumbat mulutnya Ibu bicara. Tapi sebenarnya itu tidak baik. Jangan diikut. Semuanya harus pakai masker. Dan saat ini untuk langkah berikutnya sudah 2 kali kita siapkan. Yang terakhir sekarang ini kami informasikan bahwa semua guru-guru kami sudah divaksin. Langkah pertama. Kan divaksin lagi tanggal 31 untuk vaksin kedua. Untuk menghadapi ujian dan tatap muka nanti. Kita belum tahu tahapan berikutnya apakah anak-anak nanti akan divaksin. Kami belum tahu. Ini masih melalui pertimbangan. Kita tahu akan vaksin lagi. Nah, itu tidak bisa. Ya, kami juga tidak tahu. Jadi seperti itu berarti kita akan membahas kembali proses ujian tatap muka langsung. Ya, kita tinggalkan ujian menggunakan daring. Tetapi informasi-informasi yang akan kami kirim tetap kami menggunakan link yang ada ini, informasi ke Bapak, karena ujian ini masih tentatif, ada perubahan-perubahan dari Bapak Kepala Dinas sesuai dengan surat edaran Bapak Wali Kota Palu. Seperti itu. Jadi kita tetap stay tune di link itu, ya Pak ya. Biar akan kita bisa hubungi lagi, biar kita melalui Zoom aja bicara rapat lagi untuk rapat berikut-berikutnya untuk pelaksanaan ujian di tanggal di April itu ya. Jadi saat ini kita akan membahas tentang prakteknya. Kita bahas tentang praktek deh Pak ya. Praktek kita ini dijadwalkan tanggal 29. Kita sudah berada di tanggal 20, berarti kita punya waktu 9 hari untuk prepare. Untuk gurunya, wali kelas beserta guru agama dan guru PJOK-nya sedang mempersiapkan materi praktek serta format penilaian yang akan dimasukkan ke dalam penilaian ujian praktek. Dan format-format itu akan kita masukkan ke proses ujian praktek ke PTD. Itu kan ada proses pelaporan dan ada namanya ditinjau oleh didatangi, kita dilihat oleh PT. Jadi untuk anak-anak kita ujian praktek tanggal 29. Nanti tanggal-tanggalnya akan kami kirim melalui WA group nanti ya. April ini untuk prakteknya tanggal 29 Maret ini. Ya. Prakteknya terdiri dari praktek PJOK, praktek agama, praktek bahasa Indonesia, praktek SBDP, praktek IPA. Nanti praktek itu tanggal jadwalnya kami akan kirimkan sesuai dengan shift-nya nanti. Kalau tidak, ke-40 itu tidak bisa masuk semua dalam satu ruangan ini. Kalau misalnya kita berhasil minjam ke Balai POM, mungkin agak besar aulanya, mungkin bisa kita gunakan sebanyak itu 40. Tapi kalau kita tidak mampu atau mereka mungkin juga ada acara, berarti kita gunakan yang ini. Atau kita tambah dengan tenda. Boleh. Tenda di sini bagus satu. Yang tadi dengan kelurahan. Jadi kita menghubungi kelurahan, menghubungi pengurus masjid,
kemudian hasilnya itu kita tembuskan ke PTD. Bahwa kita bekerja sama dengan ini. Kantor lurah dan Kantor lurah. masjid Tahun. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak mulai sekarang persiapan untuk praktek. Nanti akan dikirimkan prakteknya apa untuk disiap-siapkan. Olahraga, agama, IPA, bahasa Indonesia, SPDP. Dan 5 prakteknya. Selanjutnya, untuk jadwal ujiannya kalian akan dikirimkan, di-share oleh ibu wali kelas masing-masing di WA. Jadi tolong ada WA-nya dibuka, jangan cuma main game. Saatnya kamu belajar karena 5 April kalian sudah ujian akhir sekolah. 5 April. April ini sudah di depan pintu, andaikan rumahnya April sudah depan situ. Kamu berada di sini tinggal berapa langkah. Jadi tidak ada waktu untuk main game. Mohon ibu dan bapak, wali murid, orang tua murid, beri dorongan, berikan kondisikan ruangan rumah itu untuk belajar. Jangan seperti begini ibu dan bapak, anak-anak teman kakak-kakaknya bermain nonton TV, anak-anak disuruh belajar kalau di kamar. Susah. Kondisikan ruangan jadi situasi belajar. Kamu belajar. Bapak dan ibu walaupun lagi kerja atau apa, belajar tungguin berapa menit, lihat sudah belum, seperti itu. Kalau kita nyuruh anak-anak main-main di teras bicara-bicara, anak-anak sudah jadi rumah nonsen, malas dia berarti di dalam kamar. Dukung dia karena kenapa saya sangat underline garis bawahi, karena saya sudah cek ini di kelas di sekolah di kelas ada anak-anak yang tidak proaktif kasih tugas, ada yang orang tua saya suruh catat loh itu orang tua yang sering datang, karena itu kita kan harga. Ini orang tua sering datang nanya, ada dia datang jam 4 sore dengan kereta dorong mungut sampah, dia datang bawa anaknya. Kami tunggu Pak, walaupun yang ada cuma saya dengan wakil kepala sekolah, menunggu anak-anak yang pulang dari itu memungut sampah dengan yang jual tisu di perempatan. Saya sudah lapor itu ke dinas, saya juga lapor dengan Pak Nadiem Makarim. Alhamdulillah SDI beri kesempatan untuk bicara dengan Pak Nadiem. Walhasil kami diminta nomor HP, sampai sekarang belum ditanya Pak Kementerian apa yang harus kita butuhkan, tapi sudah saya sampaikan. Jadi kembali lagi berdoa dan rintisan-rintisan dari Bapak Ketua Komite, kami ucapkan salut, doa berkat dukungan dari Bapak semua. Jadi yang langkah pertama yang kita kerjakan di rumah adalah mengajak anak kita untuk belajar, untuk mempersiapkan ke 6 mata pelajaran tersebut. Dan kami masih sementara membuat guru-guru untuk membuat kisi-kisi soal nanti untuk ujian akhir sekolah. Jadi walaupun sekolah kita masih sangat sempit itu di dalam, guru-guru tetap bekerja di dalam. Mungkin ada yang lihat dekat sekolah itu, kami selalu pulang jam 4 dan jam 5 untuk membuat itu. Kalau di sekolah negeri, itu gurunya yang membuat materi itu mereka dikasihkan insentif. Nah, tapi karena kita swasta, kita dianggap mampu untuk itu. Jadi tinggal bagaimana memahaminya, bagaimana. Semoga mari doa dari ibu dan bapak, guru-guru semua kuat dan sehat, untuk bisa membuatkan soal buat anak-anak. Jadi kemarin saya minta juga ke Pak Ibu PTD untuk mengarahkan untuk pembuatan soal itu biar anak-anak sudah familiar dengan soal, kita mengambil soal yang pernah diberikan yang sering datang mereka itu yang kita kasihkan nanti. Baiknya beruntunglah anak-anak dan orang tua yang sering datang mengambil dan menjemput soal itu yang akan kita angkat kembali supaya tidak terlalu kagok nanti dalam ujian, insya Allah. Jadi seperti itu, jadi kita sudah putuskan di hasil rapat ini bahwa SDI kelas 6 tahun ajaran 2021 bahwa ujian akhir sekolah itu dilaksanakan secara luring. Selanjutnya masih dalam tahap pengerjaannya ditanggungjawabkan oleh minta bantuan Bapak Ketua Komite dan orang tua murid lain untuk menyediakan tempat serta fasilitas. Jika berkemungkinan anak-anak bisa membeli meja lipat, alhamdulillah. Kalau tidak berarti kami harus cari lagi papan-papan yang masih bisa dipaku-paku seperti ini supaya kami adakan. Satu orang anak tidak boleh mereka berdekatan karena masih COVID. Jadi kami harus cari itu lagi, cari paku-paku yang bisa ada diminta dari tukang. Dipaku-paku saja begini, mungkin gitu Pak, karena ada material yang bisa kita manfaatkan yang pernah dibongkar. Itu untuk dipaku. Bisa dibuatkan meja. Kalau ada orang tua murid berkenan hadir membantu, jadi yang pasti untuk anaknya kita buat meja seperti ini
supaya kalau misalnya kalau kita beli 75.000 itu banyak uangnya 51 dan uang 10 2 lembar itu agak sulit. Mari kita datang ke sekolah, kita pakai itu begini saja sederhana bisa. Iya. Nah, seperti itu. Nanti kita bicarakan karena material dia bongkar-bongkar dari sekolah itu masih ada. Seperti itu. Jadi ini solusi dari kami. Demikian Pak. Ya silakan. Untuk ujian tetap menggunakan baju sekolah merah putih dengan jilbab yang putih. Pakai masker. Praktek sesuai dengan prakteknya. Kalau olahraga berarti menggunakan baju olahraga. Kalau tidak memiliki baju olahraga, training yang ada. Nah, gitu. Kemudian untuk agama tentu menggunakan busana muslim dan baju koko. Kemudian untuk praktek IPA, bahasa Indonesia dan SPDP menyusul apa yang mereka bawa dan apa yang kepala sekolah guru siapkan sesuai dengan dana bos dan apa yang jam berapa mereka hadir. Nanti teknik pelaksanaannya akan kirim selanjutnya di WA masing-masing. Jadi mohon orang tua yang belum tergabung dalam WA grupnya segera dimasukkan. Tunggu, saya periksa di absen ini juga ada nomor WA diisi juga ya Bu ya. Oke, jadi supaya kami bisa mengirim di sini kalau ada yang ketinggalan. Jadi saya ulang lagi bahwa pertama kita melaksanakan ujian secara luring, kemudian prakteknya dilaksanakan tanggal 29 Maret ini. Penentuan tempatnya masih menunggu dikirim ke WA, kami masih bekerja. Kemudian untuk ujian tanggal 5 April, sebelum tanggal 5 April kita ketemu lagi untuk mempersiapkan tempat. Jika berkenan, ada waktunya Bapak, kita membuat sendiri, kita punya bahan, tinggal pakunya saja dan tekniknya. Karena kami ini semuanya perempuan. Kalau ada guru saya laki-laki yang mampu, atau ada saya operator, tapi dia harus menjawab karena jantungnya sekolah di operator, dia kerja terus, tidak ada waktu untuk palu-palu, mohon berkenan untuk kita bekerja sama. Jika ada waktu. Tetapi kalau tidak ada waktunya Bapak, karena semua kita tahu semua lagi bekerja, boleh dengan membeli satu meja lipat yang mungkin harganya masih 75.000. Nah itu. Jadi pada waktu tanggal 5 April sebelum tanggal 4 kita sudah ada di sini mengantarkan mejanya. Kita sudah atur. Insya Allah kalau ini diperkenankan dipakai. Tapi lebih bagus kalau di Balai POM lebih besar tempatnya kalau diizinkan. Tapi kita tidak mungkin ada mereka juga ada acara, jadi kita mempunyai 2 tempat yang kita siapkan. Kalau misalnya harus di sini, berarti Bapak Ketua Komite mohon bantuannya untuk mendirikan satu tenda lagi di samping, biar tidak terlalu berdekatan. Nah, ya. Dia punya aula? Tidak nyaman. Lebih nyaman di sini. Oh iya, saya belum lihat, jadi saya belum tahu. Tapi Bapak sudah dari sana, karena ditinjau dari sirkulasi udara, pencahayaan. Apakah itu memenuhi untuk COVID-19 kesehatannya? Ini kan yang mau ujian 41 orang. 41 orang itu kalau di luar itu di teras kan bisa banyak muat. Di luar bisa 20, di dalam bisa 20. Saya lihat-lihat tadi bisa. Oke. Di depan juga ini bisa. Ini masjidnya masih 20. Iya. Jadi fix kita berada di sini. Nanti kami minta bantuan Satpol PP untuk pengamanan di pintu depan, pintu di sana. Bisa ya? Iya, kita hubungi minta bantuan Satpol PP untuk bantu di sana dengan di sini untuk pengamanan sekaligus mengatur parkiran. Ya. Karena kita tidak kemudian dikunjungi oleh Dikjer Provinsi dan Dikjer Kota yang dikawal oleh UPTD. Oh, nanti mau dikunjungi. Iya. Karena kita memutuskan untuk luring itu sangat luar biasa dan itu sangat besar tanggung jawabnya. Oh iya, siap. Kita itu berat tanggung jawabnya buat kami. Jika terjadi kasus yang diangkat duluan kepala sekolah, kalau saya tidak mau sendiri, saya taruh coba. Jadi seperti itu. Iya, ini gampang dibicarakan, tapi tanggung jawabnya ada undang-undangnya. Rizik Sihab sekarang sudah masuk di sana karena banyak orang yang dipanggil. Kita mudah-mudahan jauh dari bala, tidak ada terjadi. Mulai sekarang Bapak dan Ibu menjaga jarak, menjaga pertemuan yang banyak buat anak-anak kita bersama Ibu juga supaya anak-anak tidak terjangkit atau ada membawa virus itu.
Jadi kalau bahasa Kaili, mungkin tidak ada orang Kaili di sini. Kalau ada anak-anak mau cara gini namanya toniasa. Mereka ini orang penting harus dijaga, sama dengan telur harus dijaga. Dijaganya gimana? Belajarnya, gizinya, istirahatnya, dan pertemuan dengan orang lain sudah harus dibatasi supaya menjaga satu dan lain hal. Karena memutuskan untuk luring ini merupakan keputusan yang sangat berat tanggung jawabnya. Kami harus menyurat ke gugus tugas COVID-19 kecamatan. Sebelumnya mengantar dari kelurahan. Kemudian tembusan ke dinas kirim ke wali kota. Pak Hadi Yanto tahu bahwa kita ada acara ujian di sini. Maka kami harus mengirim surat juga ke Satpol PP dan Dishub, karena jangan sampai ada kemacetan karena ada parkir mobil, menghubungi beliau. Seperti begitu. Jadi banyak tugas-tugas yang harus kami buat. Dukungan doa, dukungan moral dari bapak-bapak sangat kami butuhkan demi suksesnya anak-anak kita. Dan semoga semua hal-hal yang kita buat ini akan mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang perlu kita buat? Iya, silakan. Iya. Iya. Nanti Ibu, kami akan kirimkan skenario atau rundown jalannya. Kita ada jalurnya, Bu. Ada jalur. Ya, tidak apa-apa, sekalian saya sosialisasikan. Jalurnya ini, Pak, mereka dipakai tali rapi ya. Masuk untuk menjemput, kami sudah ada nanti akan SK-nya ada. Sudah ada petugas-petugasnya Ibu Rizky dan Pak ini sudah ada semua. Awalnya untuk dites dulu, kemudian di pos berikutnya dia masuk pintu kedua, diberikan diperiksa dia pakai masker tidak, kalau tidak disiapkan, kalau lebih bagusnya juga dari rumah lebih dijamin kan, dari rumah dipasangkan. Dan setelah itu mereka diantar menuju ke nomor mereka, nomor kursinya. Makanya sehari sebelumnya mejanya sudah diantarkan oleh orang tua, sudah bisa atur memang di teras gitu ya Pak ya. Dan di sini jadi pas dia datang jalurnya dia isi 1 meter dia maju, baru maju lagi yang satu, dia duduk lagi seperti itu karena kita nanti tetap dipantau. Tapi selama ini tidak ada terjadi Bapak sebenarnya seperti itu ya, seperti gini juga Bapak lebih asik. Tapi karena ini ujian kita dipantau, mungkin saja TKRI datang mengambil kita contoh sekolah yang melaksanakan daring. Jadi kita tetap akan jaga protokol kesehatan tetap kita jalankan. Seperti itu. Nanti insya Allah ada jalurnya Bu. Insya Allah seperti itu. Masih ada Bapak Ibu? Tidak ada. Jadi saya ulang lagi keputusan pembahasan kita. Yang pertama, kita melaksanakan secara luring. Kemudian untuk ujiannya kita menggunakan protokol kesehatan. Anak-anak datang menggunakan masker. Kemudian di sini panitia menyiapkan cuci tangan. Kemudian masing-masing anak akan menempati nomor-nomor ujiannya pada kursi masing-masing. Setelah pelaksanaan ujian diambil, anak-anak langsung dijemput oleh orang tua, tidak menunggu di depan. Demikian hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan sebelum acara ujian dilaksanakan, sehari sebelumnya, orang tua akan datang kembali mengecek ke tempat anaknya, sudah ada belum kursi mejanya, meja duduknya. Jadi anak-anak, mohon ibu dan bapak duduknya anak-anak tadi duduk seperti begini, dia tidak pakai meja duduk kursi. Ya, seperti itu. Ada lagi yang perlu kita tambahkan? Coba kita tanya dulu tersedia meja. Di anaknya Pak ada meja kah? Ada? Bapak ada Pak meja yang melantai itu bisa dipakai sekolah? Ada nggak? Bapak ada? Nggak ada. Bisa bikin Pak? Bisa bikin meja kayak begini? Seperti ini? Bisa. Nanti pada saat ujian di bawah ya Pak. Tapi Bapak yang ada meja Pak, begitu ada meja untuk ujian nanti? Ada Pak. Ini sampel 4 Bapak yang kita tanya itu semua ada. Jadi ibu-ibu sekalian juga demikian. Iya. Jadi sehari sebelum tanggal 5, tanggal 4 itu kita kumpul lagi untuk mengatur anak-anak dan latihan ujian seperti role play istilahnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita gladinya begitu, kita buat tanggal kan jadi tanggal 5 berarti tanggal 4 atau tanggal 3 ya. Tanggal 4 aja. Tanggal 4 aja supaya tanggal 4 itu ada.
Oh iya, pas tanggal 4 itu hari Ahad, Bu. Berarti kita mungkin datang sini agak pagi supaya siangnya bisa pulang mengerjakan pekerjaan keluarga selanjutnya. Seperti itu. Jadi ini sudah kita ketahui bersama, nanti kita perbarui lagi menyampaikannya melalui WA. Pertanyaannya, apa perlu bikin spanduk untuk penyambutan kepala Iya. atau untuk penyampaian bahwa di sini lagi sedang ada ujian? Iya, kita buat spanduk ada 2. Pertama yang spanduk yang sudah harus dibuat itu, mohon tenang ada ujian. Itu dibuat besar. Ya. Kemudian yang kedua, karena ini ada kemungkinan dikunjungi oleh Dikjen Provinsi di Jakarta dan kedatangan wali kota juga TVRI, kita buat selamat datang. Apalah gitu ya. 4x1. Iya. Ya, mereka juga bisa. Iya. Jadi demikian. Jika nanti ada orang tua atau wali murid yang ingin menyumbangkan misalnya, oh iya ada minum atau apa, juga terima kasih seperti itu. Baik, kita sudah memutuskan semua langkah-langkah kita. Semoga ujian berjalan dengan lancar. Anak-anak dari sekarang hingga ujian semua sehat, dan mohon untuk persiapan ujian terutama mengenai pemahaman mengenai pembelajaran soal-soal yang akan mereka ujikan. Insya Allah mulai hari ini guru-guru akan membuat kisi-kisi soal, kemudian membuat rangkuman. Anak-anak juga didorong untuk membaca, mengumpulkan semua buku. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, sekian persen dari soal itu berisi bahannya dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu bahannya. Jadi itu yang kita akan bahas. Dan semua itu pelajaran yang urgen saja. Misalnya IPA. Hal yang ditanya adalah proses pencernaan, proses pernapasan, susunan kulit, pernapasan pada tumbuhan, pada hewan, pada manusia. Itu sudah wajar itu, dan itu sudah ada semua dalam buku. Nanti soal akan dibuatkan oleh orang tua murid, oleh wali kelas, guru bidang studi. Baik, untuk itu mari kita bekerja kembali mempersiapkan anak kita. Ibu guru juga terima kasih, wali-wali kelas, ibu guru agama akan membuatkan program yang akan dipraktekkan nanti tanggal 29 ya. Seperti itu. Dan selanjutnya mari kita, masih ada yang ditanyakan? Cukup. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Silakan Bapak. Doa kembali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi keberkahan acara kita hari ini dan demi pendidikan anak kita, maka kita menutup acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian. Kami mohon maaf bila ada yang salah atau yang kurang. Keadaan kita rapatnya seperti ini. Mudah-mudahan kita semua berkenan dan saling bersinergi untuk menuju ke yang lebih baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Komite. Terima kasih atas kehadiran wali murid kelas 1, kelas 6A dan B, juga anak-anak. Jangan terlalu banyak